Halo sobat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan pastinya dilancarkan rezekinya. Bagaimana nasib rokok jika rokok tidak diproduksi lagi? Bayangkan, mulai besok pagi, semua pabrik rokok di dunia berhenti total. Tidak ada lagi batang rokok di warung, di minimarket, di toko kelontong. Semuanya hilang, seakan tak pernah ada. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi pada para perokok? Apakah dunia jadi lebih sehat? Atau justru kekacauan muncul di mana-mana? Hari ini kita akan bahas lengkap, sampai ke hal-hal yang mungkin belum pernah kamu bayangkan. Hari pertama tanpa rokok. Pagi itu, para perokok menuju warung langganan. "Teteh, rokok Surya satu?" Dan jawaban si pemilik warung membuat dahi berkerut. "Maaf bang, rokok sudah tidak diproduksi lagi. Katanya pemerintah hentikan total." Awalnya, orang mengira ini hoax. Sampai mereka datang ke minimarket, toko besar, bahkan marketplace, semua benar-benar kosong. Perokok yang biasanya 2 jam sekali menyalakan rokok, mulai gelisah. Ada yang panik mencari stok lama, ada yang langsung menawarkan harga tinggi. "Bro, kalau kamu masih punya sebungkus, gua beli 100.000 satu." Harga rokok bekas simpanan auto jadi barang koleksi, kayak barang antik. Minggu pertama tanpa rokok. Setelah beberapa hari, gejala mulai muncul. Gelisah, susah fokus, mudah marah, tangan gatal karena tidak memegang rokok, nafsu makan meningkat. Perokok berat mulai bingung bagaimana mengisi ritual merokoknya. Biasanya habis makan, merokok. Stres sedikit, merokok. Santai minum kopi, merokok. Sekarang, tidak ada lagi. Beberapa orang mengganti kebiasaan dengan ngemil, minum permen mint, ngopi tanpa rokok, walau rasanya ada yang kurang. Mengunyah sedotan plastik, mencari vape ilegal yang juga mulai langka. Sementara itu, di media sosial, tagar #balikin rokok mulai viral. Protes besar muncul karena jutaan perokok merasa dipaksa berubah. Industri besar mulai kecolongan. Dampaknya bukan cuma ke perokok. Industri raksasa goyang. Petani tembakau kehilangan pasar. Ribuan petani bingung mau menanam apa. Harga tembakau jeblok. Pabrik rokok bangkrut. Ribuan karyawan kehilangan pekerjaan. Kota-kota yang bergantung pada pabrik rokok mulai kesulitan ekonomi. Pemerintah bingung cari pemasukan pengganti karena pendapatan cukai rokok awalnya sangat besar. Harga kopi turun karena penikmat kopi berkurang. Warung-warung yang biasa jadi tempat perokok nongkrong kehilangan sebagian pelanggan. Efek sosialnya ternyata besar, sangat besar. Munculnya pasar gelap. Saat manusia dilarang melakukan sesuatu yang sudah jadi kebiasaan, ada satu hal pasti, pasar gelap akan tumbuh. Mulai muncul rokok ilegal dari gudang-gudang lama, barang selundupan mulai diperjualbelikan diam-diam. Harga sebatang bisa mencapai seperti harga emas, yang biasanya beli rokok per bungkus, sekarang beli per batang, bahkan setengah batang. Bahkan muncul perokok sosial baru, yang asalnya tidak merokok, mau coba rokok karena sudah tidak ada lagi mumpung sejarah. Di sisi gelap kota, orang-orang mulai membuat rokok rumahan dari tembakau oplosan, kertas koran, daun kering, bahkan campuran berbahaya. Karena dilarang, rokok berubah dari budaya umum menjadi barang terlarang mirip narkoba kelas ringan. Apa yang terjadi setelah setahun? Setelah 1 tahun tanpa rokok, hidup mulai berubah. Jumlah perokok turun drastis, banyak yang akhirnya menyerah dan berhenti total. Kesehatan masyarakat membaik. Rumah sakit melaporkan penurunan kasus paru-paru. Udara kota terasa lebih bersih. Ekonomi mulai menyesuaikan. Petani tembakau beralih ke tanaman lain. Pabrik rokok berubah menjadi pabrik makanan atau minuman.
Generasi baru tumbuh tanpa budaya merokok. Anak muda tidak lagi melihat merokok sebagai hal keren. Namun ada juga hal yang tak terduga. Beberapa mantan perokok mengaku hidup mereka terasa lebih kosong. Bukan karena nikotin, tapi karena kehilangan ritual yang dulu memberi mereka jeda, teman ngobrol, dan waktu mikir. Jadi, kalau suatu hari rokok benar-benar berhenti diproduksi, dunia mungkin akan menjadi lebih sehat. Tapi, tidak langsung menjadi lebih mudah. Ada masa kekacauan, ada masa adaptasi, ada masa krisis, namun perlahan manusia akan menemukan cara baru menjalani hidup. Pertanyaannya untuk kamu adalah, apakah kita harus menunggu rokok benar-benar hilang dari dunia baru mau berhenti? Atau sebenarnya, kita bisa memilih mulai hari ini? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komentar, dan share kalau kamu suka konten seperti ini. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya.